Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah speaker aktif yang modelnya seperti kenang. Mereknya adalah Advance. Jadi kondisinya mati total, tidak ada lampu indikator yang menyala. Baik, kita coba perbaiki bagian apanya sih yang rusak. Apakah benar namanya Advance cara bacanya, digital. Jadi bagian kontrolnya seperti ini. Baik, saya akan coba dulu nyalakan apakah benar mati total. Dia menggunakan input 220 volt AC atau listrik PLN. Saya akan coba ukur dulu bagian kabelnya. Apakah kabelnya masih normal? Di sini saya ukur dengan volt AC. Nah, terukur tegangan 238 volt. Oh, listrik saya agak besar ya. Normalnya sih 220 volt. Yang masalah, saya akan coba nyalakan. Saya on kan. Tidak ada lampu LED yang menyala atau indikatornya. Baik, saya akan bongkar dulu. Ini bautnya sedikit sekali. Biasanya kalau rusak mati total ya bagian power supply-nya. Mungkin kalian memiliki speaker aktif sama seperti ini. Kalian bisa lakukan metode perbaikan seperti yang saya lakukan di video ini. Dia langsung ada Twitternya. Tapi speakernya kok ringan sekali ya. Ya, kita coba aja perbaiki. Nah, ini dalam apa namanya? Komponen di dalamnya. Jadi seperti ini. Sangat simpel dan nggak terlalu besar komponennya. Terdiri dari power supply, blok power supply, dan modul MP3. Ini kayaknya isi Bluetooth dan USB, dan juga langsung amplifiernya. Kecil sekali. Ini bloknya. Nah, baik. Saya akan fokus di bagian power supply-nya. Kita lihat dulu. Nah, di sini saya menemukan fuse-nya sudah hangus. Kalian bisa lihat dia terlapis kaca atau terbungkus kaca. Mungkin dia short. Saya akan coba ukur fuse-nya menggunakan ampermeter di mode buzzer. Kalau kalian menemukan speaker aktif fuse-nya sudah putus, jangan langsung diganti atau langsung disambung. Itu sangat berbahaya sekali. Penyebab fuse putus itu kemungkinan ada drive yang rusak. Nah, biasanya bagian IC ini sering sekali rusak karena dia cepat panas dan kualitas power supply-nya nggak terlalu bagus ini. Ini udah pasti bagian drive untuk switchingnya. Nah, di sini ada tegangan DC 12 volt. Ini kalian bisa tambahkan sebenarnya adaptor eksternal. Ini dia inputnya berarti tegangan supply-nya 12 volt. Nah, ini kabelnya. Mungkin saya akan coba dulu menggunakan adaptor luar yang 12 volt. Ini IC-nya, bukan sih IC namanya, MOSFET kayaknya. Tapi dia bentuknya kayak IC. Saya akan coba menggunakan adaptor eksternal. Kita coba dulu, apakah bagian blok MP3 dan amplifiernya menyala normal.
Saya kasih tegangan input di 12 volt DC. Karena di bodinya inputnya isi DC 12 volt. Baik, nyala. Nah, kalian bisa dengar Bluetooth. Berarti menyala dengan normal. Nggak ada masalah di bagian. Nah, normal berarti sudah fix bagian power supply yang rusak. Tapi saya akan memperbaiki bagian AC inputnya ini. Kalian bisa menggunakan adapter eksternal kalau tidak mau ribet. Kalian langsung aja beli di toko terdekat, toko elektronik power supply 12 volt. Saya tidak akan mengganti bagian IC ini, pasti rusak lagi karena cepat sekali panas. Saya akan ganti dengan blok power supply yang lebih bagus agar bertahan lama dan tidak cepat rusak lagi. Ini kualitas power supply-nya bagus. Ini mereknya adalah Samsung. Ini kebetulan sudah saya bongkar. DC 12 volt dan 2 ampere. Ampernya nggak masalah. Saya akan ganti blok power supply atau saya modifikasi dengan power supply ini. Sebenarnya dicolokin di luar sih nggak masalah. Cuma saya akan taruh aja di dalam seperti speaker aslinya atau desainnya. Baik, saya akan bongkar dulu bagian-bagian driver power supply-nya agar nanti tidak konslet ketika kita pasang bagian power supply yang saya kasih ini. Nah, ini bagian dioda semua saya copot. Nah, nanti kita masukkan tegangan atau suntikan ke 12 volt. Nah, ini bagian diodanya sudah saya copot. Bahkan kalian bisa mencopot semua di bagian primernya atau input PLN-nya. Nanti saya akan gunakan juga saklarnya agar fungsinya juga sama. Nah, saya juga melepas bagian trafo switchingnya agar lebih aman. Ketika kita menyuntikkan tegangan, tidak konslet power supply yang kita pakai yang baru. Nah, saya akan baca dulu data sheetnya atau data inputnya. Nah, ini nanti kita suntikkan di dioda penyarah ini. Ini yang ada tanda garis putih itu saya isikan tegangan 12 volt dari power supply yang baru. Atau kalian bisa mengetahui positif negatifnya itu di elko atau kapasitor elko. Mana positif dan negatif dia akan kelihatan. Nah, ini negatif atau min. Di sana saya akan pasang minnya nanti. Nah, di sini sudah saya pakaikan kabel. Ini sesuaikan positif negatifnya untuk tegangan 12 voltnya. Jangan sampai terbalik. Agar nanti power amplifiernya tidak jebol. Nah, saya akan suntikkan di tegangan, maksud saya di dioda penyarahnya yang ada tanda garis putihnya. Nah, saya akan solder di sini. Kemudian bagian negatifnya atau min saya taruh di atas saja dah, dari atas PCB agar lebih rapi. Nah, di sini solder. Selanjutnya ini bagian input listrik 220 volt AC-nya. Ini bisa dibolak-balik pasang, nggak masalah. Ini agar bisa saya pakai juga bagian saklarnya. Jadi kalian tinggal urut aja di AC 220 voltnya itu ada 2 pin. Tinggal sesuaikan sama kabel power supply yang baru. Jadi nanti kita bisa on off kan speakernya seperti fungsi aslinya. Nah, ini dia. Nah, sambung di sini lagi satu. Ini bolak-balik nggak masalah karena listrik AC.
Alasan saya menggantinya agar nanti tidak cepat rusak. Ini power supply-nya, IC-nya pasti cepat panas yang aslinya. Kalau yang baru ini kualitasnya lebih bagus. Nah, mungkin saya akan pasang di dalam dan saya akan rapikan. Nanti saya taruh double tip di dalamnya agar tidak mudah digeser-geser. Saya akan masukkan dulu, atau saya coba dulu. Saya on kan. Nah, udah menyala. Berarti udah beres. Simple sekali. Kalau mau lebih simple ya tinggal colokkan dari DC 12 volt, belikan adaptornya. Tapi di sini saya modif aja. Nah, saya coba lagi. Nah, saya tidak akan mencobanya karena sudah normal dia. Yang bermasalah mati total. Oke, baik. Sekian dari Bea Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian dan jangan lupa subscribe. Thank you.